Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Sahilana umurana wa rahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eh, Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, langsung saja kita mulai. Insya Allah pada pagi hari ini kami selaku dosen pengampu mata kuliah Takhrij Al-Hadis yang mana mata pelajaran ini adalah mata pelajaran untuk kuliah kita di semester yang keempat ini. Maka dari itu izinkan kami di sini untuk menyampaikan di pertemuan pertama ini yaitu RPS-nya dulu ya. Rencana pembelajaran semester dan mata kuliah Takhrij hadis ini ya. Sebelumnya adalah Ustadz Sultan yang mengajar. Oke, namun di kesempatan kali ini kami diamanahi untuk mengajarkan mata kuliah ini, yang mana mata kuliah ini juga adalah mata kuliah kami yang sangat sukai dulu semasa kuliah dan sudah beberapa kali kami mengambilnya, yaitu Takhrij hadis. Berbeda dengan mustalah hadis ya. Kalau mustalah hadis kita masih belajar istilah-istilah dalam ilmu hadis seperti sahih, hasan, dhaif, kemudian maqtu, mausul, kemudian mutawatir, ahad dan seterusnya. Akan tetapi kalau sudah takhrij kita sudah mumpuni dan memiliki keilmuan yang bagus di bidang mustalah hadis. Lanjut naik di tingkat berikutnya adalah takhrij, yaitu bagaimana kita meneliti mengeluarkan hadis itu dari kutub al-asliyahnya, kemudian kita tampilkan produk hadis itu baik sanad maupun matannya di hadapan masyarakat. Nah, itu adalah takhrij hadis. Oke, eh, di sini kita lihat di RPS kita terkendala di apa namanya RPS-nya nggak masuk laptop, jadi ini pakai HP. Kita langsung masuk di deskripsi mata kuliah. Nah ini ya. Secara umum materi ini, yaitu takhrij hadis, memberikan pengetahuan kepada seluruh mahasiswa terkait khazanah keilmuan hadis nabawi, kemudian kiat-kiat untuk mereview kebenaran adanya sebuah hadis tertentu dengan merujuk pada kitab-kitab hadis dan lainnya yang telah ditulis oleh para ulama. Nah, kita lihat di sini khazanah keilmuan ilmu hadis nabawi. Ilmu hadis itu ya adalah suatu ilmu yang paling pertama kali muncul di tradisi keilmuan kita, di mana para sahabat setelah selesai urusannya dengan Al-Quran, kodifikasi yang pertama, kemudian kodifikasi kedua di zamannya Utsman, lalu kemudian muncul permasalahan berikutnya di zaman Bani Umayyah, yaitu munculnya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu ini muncul ketika ya orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, yang mana firqah yang paling awal muncul dua ini saling mengklaim dia yang paling benar, sehingga para pengikut ataupun petinggi-petingginya itu membuat apa ya, bagaimana memotivasi para pengikutnya supaya loyal terhadap apa namanya kelompok itu tadi. Maka akhirnya para pemimpinnya, misalkan dalam Syiah itu ada Abdullah bin Sabah, membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi, akan tetapi disandarkan kepada kanjeng Nabi SAW. Sehingga banyak yang terkecoh. Mereka mengira itu sabda Nabi, padahal bukan. Maka di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau meminta kepada salah satu ulama besar yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan seluruh hadis ya yang musnad yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Hingga kemudian perkembangannya muncullah para ulama ahli hadis ya dengan madrasah-madrasahnya membuat kajian-kajian tentang
hadis Nabi SAW. Misalkan Imam Malik ya, memiliki majelis sama, kemudian memiliki murid Ali bin Al-Madani, kemudian Ali bin Al-Madani memiliki murid Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari mempunyai murid namanya Imam Muslim, dan seterusnya, hingga bersambung kepada para ulama-ulama hadis lain. Ya. Kalau kita lihat kitab hadis yang pertama yang tersusun dengan rapi yang sampai ke kita hari ini adalah kitabnya Imam Malik, yaitu Muwatta ya. Itu berisi Al-Quran, kemudian hadis, dan juga fatwa-fatwa beliau. Nah, ini adalah salah satu kitab hadis yang pertama kali muncul. Kemudian disusul oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya, hingga kitab Sunan, kitab Mu'jam, dan seterusnya. Oke, itulah sedikit pengantar terkait awal mula munculnya keilmuan hadis nabawi. Kemudian kita di sini akan mereview kebenaran. Misalkan ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harf wa harf wa mim harf. Nah, kita misalnya dari segi sanadnya, apakah ada perawinya yang cacat atau perawinya yang tertuduh berdusta, atau dari sisi sanadnya ini tersambung atau terputusnya di awal, di tengah, di akhir, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengecek semuanya itu di kitab Jarh wa Ta'dil, kemudian di kitab misalkan Al-Maudu'at, apakah hadis ini palsu, atau di kitab Ad-Du'afa, apakah hadis ini dhaif, atau ketika ditemukan di hadis ini adalah di kitab Sahih Bukhari, maka kita sudah tahu bahwasanya hadis ini pasti sahih. Nah, itulah salah satu cara kita mentakhrij hadis. Kemudian dari sisi matan, dari matan ini apakah ada penambahan, yaitu mudraj dalam ilmu hadis. Kemudian apakah di dalam hadis ini ada ziyadatus thiqat dan seterusnya. Itu bisa kita cross check langsung di kutub-kutub ulama yang membahas takhusus di bidang itu tadi, ya, di bidang ziyadat thiqat, apakah hadis ini ada di sana. Kemudian di kitab Madarij ya, apakah ada mudraj dalam hadis ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan takhrij hadis. Sebuah hadis, kemudian kita tentukan sahih atau enggaknya, kemudian kita cross check di dalam kitab-kitab ulama terkait perawinya, fulan, apakah mereka baik, apakah mereka bisa diterima, apakah mereka sahih. Kemudian kita cek hadis ini apakah terdapat di dalam Sahih Bukhari, bab apa, nomor berapa, ya. Kemudian di halaman berapa, itu namanya adalah takhrij hadis. Kemudian ya, di sini kita lihat ada rujukan utama dalam daftar pustaka. Pertama yang digunakan adalah kitab Turuq Takhrij Hadis Rasulullah SAW. Ini adalah buku rujukan STIQ ya, yang dikirim oleh Ustaz Sultan kepada kami. Atau yang kedua, buku ini Fannut Takhrij wa Dirasat al-Asanid. Ini ya, kelihatan ya. Kalau ini yang tadi di Ustaz Sultan, Turuq Takhrij Hadis. Kalau yang satunya Fannut Takhrij wa Dirasat al-Asanid. Ini adalah buku yang kami gunakan ketika kuliah, langsung belajar dengan para penulisnya dulu waktu di jurnal. Nah, apakah kita akan menggunakan keduanya, nanti kita infokan di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya adalah Usul At-Takhrij wa Dirasat al-Asanid Mahmud At-Tohan. Ini berbeda dengan mustalah hadis ya, At-Taisir fi mustalah hadis. Nah, ini beliau Mahmud Tohan juga punya kitab takhrij. Kemudian kita mungkin akan praktek juga dengan Jami' As-Shaghir milik Imam Asyuti. Kemudian itu Fathul Ashraf fi Ma'rifati Atraf ya, itu terkait jarh dan ta'dil. Kemudian Mu'jam Muhras ya lil Fadil Hadis ya. Kemudian ada Kanzul Ummal dan seterusnya. Ini terkait dengan
apa namanya jarh dan ta'dil. Kemudian kitab pendukung lainnya adalah kitab Al-Jami As-Sahih milik Imam Al-Bukhari, ya. Nama asli kitab Sahih Bukhari memang Al-Jami. Al-Jami itu karena memang di dalamnya tidak cuma mencakup yang apa namanya fikih. Kalau fikih doang namanya Sunan. Tapi kalau ada akidahnya, ada tafsirnya, kemudian ada manakib-manakibnya, maka itu masuk di Al-Jami. Termasuk Sunan At-Tirmidzi itu juga nama aslinya Al-Jami. Tapi karena para ulama melihat lebih banyak apa namanya fikihnya, maka lebih populer dengan nama istilah Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Sahih Imam Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, ini adalah kutubus sittah yang insya Allah akan kita gunakan sebagai praktek takhrij hadisnya. Kemudian ada artikel dan jurnal terkait apa namanya takhrij hadis. Mungkin nanti kita akan mereview beberapa jurnal, kemudian buku-buku yang terkait tema hadis lainnya. Dan yang menarik teman-teman semuanya, apa namanya, ada sebuah platform digital ya, namanya adalah Maktabah Syamilah. Nah, ini nanti tugas pertama teman-teman adalah mendownload Maktabah Syamilah. Nanti kami berikan penugasan di apa namanya awal pertemuan ini ya. Gampang kok, cuman download, butuh laptop, kemudian kita download Maktabah Syamilah itu sekitar 7 GB yang standarnya. Kalau mau yang lebih premium ada yang 500 GB. Nah, itu ada juga. Insya Allah itu akan membantu kita dalam takhrij hadis dan nanti kita akan praktekkan langsung insya Allah. Lanjut. Seperti biasa, pertemuan pertama kita akan membahas terkait RTS, kemudian pertemuan kedua kita akan memahami sejarah, manfaat, dan gambaran besar metode takhrij, padahal tadi sudah kita sampaikan juga, nggak apa-apa. Kemudian mahasiswa memahami cara kerja takhrij dengan metode satu, yaitu matla' al-hadis. Dari hadis ini, ya, misalkan dilihat dari sisi sanadnya, dilihat dari sisi perawinya dan seterusnya, itu namanya yang nampak dari hadis itu. Kemudian beberapa buku terkait tadi sudah kami sampaikan. Kemudian berikutnya pertemuan ketiga kita menelusuri hadis dengan metode satu takhrij. Ya. Kemudian yang kedua, metode satu ini nggak disebutkan dengan apa ya. Oke. Kemudian metode yang pertama adalah matlaul hadis afwan. Kemudian metode yang kedua di pertemuan keempat dengan lafdzul hadis. Ya, secara lafdzul hadis kita cek nanti cara mencarinya di Maktabah Syamilah. Kemudian metode ketiga adalah dengan melihat rawi al-a'la. Rawi al-a'la itu para sahabat. Ya, berarti dengan melihat kutub atrof ya, ujung dari sanad itu kutub-kutub atrof. Kemudian, nah ini ya, memahami jenis-jenis kitabul atrof, musnad dan kitab yang lainnya. Kemudian mahasiswa mempraktekkan takhrij hadis yaitu Tuhfatul Asrof bi Ma'rifatil Atrof. Lanjut, kemudian metode yang ke berapa ini? Yang keempat, di pertemuan keenam kita akan mempelajari takhrij hadis melalui maudhu hadisnya dengan tema hadisnya. Misalkan di kitab Sunan itu ada babus sholat, maka semua hadis tentang sholat dikumpulkan di sana. Lanjut, kemudian kita akan mencoba takhrij di kitab Kanzul Umal beserta prakteknya insya Allah. Kemudian pertemuan ke-7 kita UTS, pertemuan ke-8 kita lanjut lagi di masih metode yang sama ya, maudhu'ul hadis. Kemudian dengan kitab takhrij dalam tema yang umum, kitab tafsir, fikih, dan hukum. Jadi kita akan mencoba mencari hadis yang berkaitan dengan tafsir, karena prodi kita tafsir, atau berkaitan tentang fikih, kemudian kita takhrij dari kutub-kutub sahih sunan yang 4 tadi, ya, kemudian kita tulis hadisnya, ya, tulis semua hadisnya, apakah ada perbedaan lafadznya, perbedaan perawinya, dan seterusnya. Kemudian nanti di akhir kita mungkin akan membuat syajaratul isnad, dan ini agak susah ya, tapi semoga kita semuanya dimudahkan. Kemudian berikutnya adalah pengenalan beberapa kitab takhrij
ya tertentu dan kitab dalam tema sirah dan syama'il. Nah, ya. Kemudian prakteknya maksudnya adalah misalkan Syama'il Muhammadiyah itu juga berisi tentang hadis-hadis Nabi. Kemudian kitab Mughni fil Asfar, Tamamul Minnah, Manahil As-Sofa dan seterusnya. Ini kita praktek dari hadis-hadis yang berkaitan tentang sirah. Kemudian yang berikutnya adalah takhrij yang kelima, penelusuran hadis nabawi dengan berdasar pada sifat atau kategori umum hadis. Misalkan sahih, berarti kita nyarinya di kitab Sahih Muslim. Dhaif berarti kita nyarinya di kitab Ad-Du'afa. Palsu berarti kita nyarinya di kitab Al-Mawdu'at. Atau Hasan, Ustadz. Berarti kita nyarinya di kitab-kitab Sunan, seterusnya. Baik sanad maupun matan itu secara umum digabungkan di sana. Kemudian yang pertemuan berikutnya yang ke-11 kita akan praktek langsung dengan Maktabah Syamilah. Akan tetapi menurut anak pribadi kita mulai dari awal saja. Nanti baru di akhir, nah untuk semuanya membuat video atau membuat apa namanya paper cara mentakhrij hadis dengan Maktabah Syamilah tadi. Kemudian pertemuan yang ke-12 adalah memanfaatkan teknologi internet untuk takhrij. Kemudian yang ke-13 adalah masih lanjutannya dan pertemuan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi murojaah bersama dan kita akan adakan pertemuan Zoom bersama-sama ya di mata kuliah takhrij hadis ini. Penilaian seperti biasa, di sini ada tugas mandiri, tugas terstruktur, TS dan UAS semuanya nanti dikalikan sesuai porsinya masing-masing dan insya Allah minggu depan kita akan mulai lakukan pembelajaran kita dan semoga semuanya sehat, dimudahkan segala urusannya, bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.